Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Mari membawa kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun bagi kita menjalani hari anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlap. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk anugerah-Mu bagi kami memperkenankan untuk bangun pagi, seraya membuka hati untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberi kami hikmat, agar firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh kami mengerti. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 15. Firman Tuhan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka akan memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati firman Tuhan ini dalam satu tema, Tuhan yang memberi. Saudara, kita mengaku bahwa hidup yang kita jalani saat ini semata-mata karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan saja. Semua keperluan hidup sesungguhnya telah disediakan oleh Tuhan. Kita hanya tinggal mengelolanya saja. Tetapi kita tidak akan pernah menikmati berkat Allah kalau kita malas dan menyanyiakan apa yang telah disediakan Allah buat kita. Dalam bahasa yang sederhana,
Kita katakan untuk bisa makan, setiap hari harus bekerja. Dengan bekerja, Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan sehari-hari. Sebab, seperti yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 31 ayat 16. Masa hidupku ada di tanganmu. Ya, setiap udara yang kita hirup adalah pemberian Allah. Setiap suap nasi yang kita makan adalah juga pemberian Allah. Yang penting kita harus mau hidup sesuai dengan firman Allah. Dan Tuhan tidak ingin kita hidup menurut cara atau kehendak kita sendiri, yang seringkali bertentangan dengan firman-Nya. Jujur saja kita harus mengakui bahwa seringkali kita memberontak kepada Tuhan karena merasa tidak bebas bila hidup ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Allah kita adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Allah yang sangat peduli atas segala ciptaannya sampai makhluk yang kecil pun. Matius 10 ayat 29 dan ayat 31. Tuhan Yesus berkata, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku. Sebab itu, janganlah kamu khawatir, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Saudara, jika Tuhan Yesus memperlakukan kemahakuasaannya terhadap burung pipit, pasti Dia juga akan lebih lagi terhadap setiap anak-anaknya. Memang benar, bila kita hidup tidak akan pernah lepas dari masalah, baik itu penyakit dan berbagai pergumulan, penderitaan, dan sebagainya. Tetapi keyakinan kita kokoh bahwa Ia pasti juga menopang kita. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat 6. Firman-Nya nyata. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut." Kalau Bapa manusia memperhatikan seruan anak-anaknya, tentu terlebih Bapa yang di sorga. Semua yang kita punyai, semuanya Tuhan yang memberi. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Meyakinkan dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu. Dan bahwa hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kami dikuatkan untuk mengimani firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Berkati kami di tengah tugas tanggung jawab, usaha, pelayanan yang Tuhan izinkan kami lakukan. Ajarkan kami Tuhan untuk belajar selalu bersyukur dalam segala keadaan. Karena Engkau memperhatikan kehidupan kami lebih daripada burung pipit. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memeliharakan kehidupan kami. Tapi kami mohon pengampunan-Mu
Jikalau di dalam kami menjalani kehidupan, kami seringkali mengkhawatirkan hidup ini. Tuntunlah kami untuk menjalani kehidupan ini dengan selalu meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan sambil terus berusaha. Berkati kami Tuhan di tengah masyarakat dan bangsa, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, keadaan ekonomi yang begitu menghimpit, pergumulan semakin bertambah-tambah. Tuhan, dalam kondisi seperti ini kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong sesama kami. Melalui saudara-saudara kami, melalui para pemimpin kami yang dapat membantu saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona itu. Yang sakit, tetap kami doakan, biarlah mereka kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang berduka, penghiburan Tuhan kiranya akan mereka tetap rasakan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, aparat keamanan negara, para medis dan dokter, relawan, bahkan setiap anak-anak bangsa. Tolong kami sekalian, khususnya di dalam menjalani hari ini. Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami Tuhan, agar kami boleh beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu dan melangkah ke arah dan cara yang berkenan bagi Tuhan. Peliharakan kehidupan kami sekalian yang lanjut usia. Kiranya Tuhan terus menopang mereka. Kalaupun secara fisik mereka tidak berdaya, tetapi iman dan pengharapan akan semakin kuat kepada Tuhan. Bapa di sorga, seluruh anggota keluarga kami doakan. Bagi yang bersama kami di rumah dan ataupun di mana saja. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan melalui acara saat teduh ini. Tuhan berkati mereka semua. Kerinduan bangun pagi bersama Tuhan kiranya menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah pagi lewat saat teduh ini. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Berkenan mengampuni dosa kami, lalu mendengarkan doa kami. Melalui Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.